Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi akramana bi syari'atil gharra wa ja'ala Ramadan syahral mawahibi wal 'ata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa man salaka ala manhajihim ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita jumpa kembali bersama dengan tamu kita mulia, Guru Ustadz Haji Muhammad Yanur. Guru, apa kabar pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengar-dengar beliau baru datang dari Tarim, baru datang dari Umrah dan ziarah Mesir. Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan beliau di pagi hari ini Allah Ta'ala panggil diri kita, berikan sebab untuk kemudahan dalam menziarahi Mekah, Madinah, juga Tarim, Hadramaut dan Mesir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Guru, kami ingin bertanya kepada sampian, apa hal-hal yang penting bagi seorang mukmin, peran yang sangat penting dalam menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan ini. Hal-hal yang sangat dilakukan terutama dalam memajukan agama Islam, dalam memajukan dakwahnya Rasulullah, apa itu Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi man wala amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan bisa berkumpul kembali, alhamdulillah, berhadir kembali di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, pondok kita tercinta ini. Alhamdulillah, insyaallah, dalam suasana awal bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mengenai pertanyaan tadi, apa yang harus dikerjakan, dilakukan oleh seorang mukmin khusus di bulan suci Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih bisa memerankan diri atau memasukkan diri kita ke dalam golongan orang yang ikut memajukan agamanya Allah. Yang pertama, tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini, sebagai orang yang beriman, kita wajib bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ramadan kepada umatnya Nabi Muhammad sebagai bulan untuk mengumpulkan perbekalan atau menggapai pahala yang sangat banyak, atau istilahnya panen raya, panen besar-besaran, terutama panen pahala, yang mana kita ketahui bersama-sama satu kefarduan di dalam bulan suci Ramadan sama seperti 70 fardu di bulan yang lain. Satu ibadah sunat yang dikerjakan di Ramadan sama dinilai pahala yang fardu. Nah, maka untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka paling utama kita gunakan momentum waktu ini untuk memperbanyak ibadah kita. Kita paksa lah, istilahnya dipaksa, kada apa-apa, dipaksa. Ya kalau kita nih kada dipaksa, ya mungkin kada kawa-kawa seumuran. Terus dipaksa gitu. Ya mungkin biasanya qobliyah ba'diyahnya rancak tertinggal. Nah, ini Ramadan, ayo mumpung ini pahala sunat jadi sama fardu, ya jangan ditinggal, sayang. Ya meskipun misalnya qobliyah maghrib sekalipun, kalau ada waktu memang kita gawe qobliyah isyanya, apalagi qobliyah-qobliyah yang lain, atau ba'diyah jangan sampai ketinggalan. Nah, ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu jalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah dan paling membuat Rasulullah itu mencintai kepada orang tersebut ialah kita harus bisa memposisikan diri kita untuk menjadi orang yang ikut andil dalam memajukan dakwahnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena pernah ada seorang Habib
mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Di zaman ini beliau mimpi bertemu Nabi, karena kita paham semuanya ketika disebut mimpi bertemu Rasulullah berarti itu hak, kebenaran. Nah, disebut oleh baginda Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya berarti benar ia melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Nah, Habib ini bermimpi bertemu Rasulullah, lalu beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pian cintai di zaman ini? Maka Nabi menjawab ada dua. Satu, orang yang memberi makan jasmani umatku. Yang kedua, orang yang memberi makan rohani umatku. Jasmani umatku ya tentunya kita memperhatikan sesama kita. Mungkin di antara kita ada yang kelaparan atau ada yang sangat membutuhkan, apalagi di Ramadan ini. Ramadan ini saat-saatnya kita berbagi, apalagi orang lagi puasa, kita bagi, kita berikan untuk berbuka, kita berikan untuk mereka sahur. Oh, pahalanya luar biasa, Rasulullah paling senang. Dan ini jadi orang yang dicintai oleh Nabi. Kemudian orang yang memberi makan rohani umatku. Nah, ini tentunya posisi ini bisa didapat oleh orang-orang alim. Nah, guru-guru yang ada di pondok pesantren ini insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin. Para ulama, para asatid wa asatidah ini orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, lantas orang nang kada alim apakah bisa mendapatkan posisi memberi makan rohani umat Nabi Muhammad? Ternyata bisa, dengan cara ia membantu pergerakan dakwah orang alim ini. Masya Allah. Nah, memang beliau mungkin bisa jadi dapat dua-duanya. Karena ia orang berduit misalnya. Mungkin karena sidinnya banyak berduit, akhirnya memberi makan jasmani umat Nabi Muhammad, bisa. Yang kedua, ikut andil memberi makan rohani umat Nabi Muhammad, bisa juga. Dengan cara bukan sidinnya memberi makan rohani, tapi membantu gerak-gerik dakwah orang yang memberi makan rohani ini. Misal ada orang alim di satu kampung, kemudian orang alim ini perlu diperhatikan dakwahnya. Ini orang alim ini potensinya besar, manfaat untuk umat, tapi dalam dakwahnya memiliki kendala, ada kekurangan kendaraan misalnya, ada kekurangan apa. Nah, lantas yang berduit ini yang memberikan bantuan, maka hakikatnya sama, yang berduit ini pun memberi makan rohani umat Nabi. Karena sabab beliau akhirnya si alim ini bisa dakwah. Atau semisal kita memberikan harta kita menjadi donatur di satu pondok pesantren misalnya. Nah, pondok pesantren ini kan jelas sudah menjadi wadah untuk memberi makan rohani umat Nabi. Di sini ada guru-guru yang siap mengajarkan ilmu agama. Nah, pastinya pondok ini perlu dana, perlu biaya, perlu macam-macam, karena ada ruangan kelas, ada perlu rehab ini, ada membeli tanah dan lain-lain sebagainya. Nah, maka bagi kita-kita yang berduit, orang-orang yang berduit, maka harus mengambil posisi ini agar bisa masuk di dalam kategori yang memberi makan rohani umat Nabi Muhammad. Seperti itu. Insya Allah kalau kita melaksanakan ini, insya Allah kita dekat dengan Allah dan Rasulullah cinta kepada kita. Apalagi di Ramadan ya, lebih cepat lagi insya Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Sosok seorang yang sangat dermawan, sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Ada dengaran guru di sini ada memerlukan tanah katanya di pondok pesantren kita ini. Apa yang telah kita dengarkan dari guru kita Ustadz Muhammad Yanur barusan tadi, penting bagi kita bukan hanya sekedar
memberikan makanan jasmani saja, namun perlu juga memberikan makanan rohani dengan cara memberi makan rohani itu yang paling cepat, dalam meraih hal menggapai cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi intinya guru, hal yang sangat penting dikerjakan seorang hamba di bulan Ramadan ini adalah menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan jalannya seperti itu, yang jalannya cepat, seperti itu, insyaallah. Ada tambahan lagi guru? Kayaknya cukup itu, insyaallah. Kalau jadi, kita sudah tahu di pondok misalnya ada kekurangan, ada apa ya, kita sebagai orang yang berduit mestinya kada usah apa-apa, kita sadar diri. Ini pondok perlu duit, ya sudah keluarkan, selesai. Masya Allah. Ada perlu artinya harus diketok-ketok dulu nyar keluar. Harusnya kayak itu Pang, harusnya. Cuman kan biasanya ya ada juga sebahagian manusia itu yang harus diketok dulu, ada yang harus dihuluwakan dulu. Dihuluwakan dulu hanya bergerak, ada juga. Gitu. Tapi kita berharap banyak dari para dermawan atau dermawati itu yang terketuk hatinya sendiri, melihat oh ini perlu, ini sudah langsung keluar. Kita berharap seperti itu. Karena orang pemurah itu jelas kedudukannya disebut oleh Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Allah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia ketujuh deh. Orang pemurah ketujuh. Orang pemalar ketujuh. Dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pemalar, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Siapa akan mengkawan deh? Orang kawan terus disuruh bayar malam. Habis itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang yang pemalas. Jadi kita berharap kita ini tergolong jadi orang yang pemurah. Amin. Dan perlu kita ketahui bahwa ini guru kita Ustadz Haji Muhammad Yanur termasuk dari alumni Pondok Pesantren Ar-Raudhah sini. Jadi ini adalah bukti. Jadi siapapun yang menyumbang hartanya ke pondok pesantren kita ini, selama beliau mengajar dakwah kemana-mana, insya Allah gurulah pahala yang diraih orang tersebut menjadi amal jariah. Jadi kira-kira ini aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang bisa memajukan dakwahnya Rasulullah, menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan dalam menyumbangkan harta kita dalam kemajuan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita ini guru Muhammad Yanur, itu perguruan kita, Masya Allah, Mu'alim Nurdin Kusyairi, ini Mu'alim Maliki, dan ini Ustadz Ahmad Taufik. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi hari ini bersama dengan orang soleh, bersama guru-guru pesantren kita Raudhah, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita nantinya di surga bersama dengan baginda Rasulullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. وبجل المصطفى وسكر المرتضى طيب قلوبنا من قل واسبن من المساعدة ومن السنة والجماعة وشوق لك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله يصفون والحمد لله رب العالمين.